Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang di sekalian Tuhan, kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Allah selalu melimpah atas kita semuanya. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Hidup yang Tak Tergoncangkan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih rahmat-Mu, berkat-Mu kepada kami. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, hidup yang tak tergoncangkan. Hidup yang tak tergoncangkan ini seperti apa? Karena banyak orang mengalami guncangan. Ya, guncangan ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja dalam keadaan situasi apapun. Ya. Baik, kita akan baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga dan menyiapkan tempat bagi kita. Nah, Tuhan Yesus sudah menggoncangkan dunia sekali. Ya, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, ya kan? Pada saat perjalanan Tuhan Yesus dari diserahkan, ditangkap sampai penyaliban hingga kenaikan ke surga, Tuhan Yesus mengguncang dunia. Nah, dalam proses itu banyak murid-murid Tuhan Yesus yang terguncang. Ya, seperti Petrus menyangkal 3 kali. Kemudian Thomas tidak percaya sebelum aku menunjukkan jariku ke lubang paku. Nah, ini adalah satu goncangan. Nah, Bapak Ibu salam kasih Tuhan, ketika hidup kita ini mengalami sesuatu yang luar biasa, misalnya ada orang yang dikasihi dipanggil Tuhan, kita akan terguncang. Kemudian tidak ada peringatan, tidak apa, kemudian ada sesuatu yang menimpa sehingga membuat trauma. Ini adalah suatu goncangan. Nah, hidup yang tak tergoncangkan itu seperti apa? Ya, kalau saya mendefinisikan seperti ini. Hidup yang tidak terpengaruh oleh situasi duniawi, ya kan? Seperti kesulitan, kekacauan atau perubahan. Melainkan didasarkan pada keyakinan yang kuat, prinsip kebenaran dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Saya ulangi. Jadi hidup yang tidak tergoncangkan itu seperti apa? Saya ulangi. Hidup yang tidak terpengaruh oleh situasi duniawi seperti kesulitan, kekacauan, atau perubahan. Melainkan didasarkan pada keyakinan yang kuat, prinsip kebenaran, dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu adalah definisi dari hidup yang tidak tergoncangkan. Nah, kesulitan ini merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang tidak mengalami kesulitan atau tidak ada manusia yang tidak mengalami masalah. Ya kan?
Seperti Yohanes 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Aku di sini adalah Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara yang dari dalam Tuhan, kesulitan ini sudah Tuhan Yesus katakan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita tidak ada kesulitan, mungkin kita tidak akan berdoa. Ya? Kenapa? Hidup kita nyaman. Tapi dengan adanya kesulitan, permasalahan di dalam hidup, kita akan berdoa dan kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, tetapi banyak juga orang yang terguncang. Nah, saat ini saudara-saudara kita yang di Sudan mengalami guncangan yang hebat. Di mana kalau di berita itu ada sekitar 50.000 orang dibantai. Bukan dibunuh, dibantai. Ya. Kalau dibunuh mungkin ditusuk, tapi ini dibantai. Jadi diperlakukan dengan tidak manusiawi. Manusia dikubur hidup-hidup, kakinya dibelah, tangannya dipotong dan sebagainya. Mereka mengalami guncangan. Tetapi mereka yang mati akan mendapatkan apa? Mendapatkan mahkota kehidupan. Itu adalah janji Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah, apakah kita akan terguncang? Ya kan? Karena masalah itu tidak akan habis sampai kita menghadap Bapa yang di surga atau sampai mati. Itu tidak akan habis kesulitan dalam hidup kita. Tetapi dengan kesulitan itulah kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan berdoa. Ya. Nah, kekacauan yang seperti saya bilang tadi. Kekacauan ini bisa di dalam kekacauan dalam keluarga, kekacauan dalam organisasi, kemudian kekacauan yang diri kita sendiri. Karena kita mengalami sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa. Jadi luar biasa. Sehingga kita mengalami guncangan. Kemudian perubahan. Bapak Ibu saudara Tuhan, sejak kita lahir sampai hari ini, ya, mungkin usia kita berbeda-beda. Kita sendiri yang tahu perubahan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, kalau dari segi iman, mungkin perubahannya dari bayi menyusu, kemudian menjadi dewasa dalam iman. Nah, ini adalah satu perubahan. Di lingkungan kita juga akan mengalami satu perubahan. Ya. Seperti di pemerintah, undang-undang berubah, ini semuanya berubah. Nah, apakah itu yang mempengaruhi kita sehingga kita terguncang? Ya, dalam kehidupan kita terguncang, dalam organisasi gereja kita terguncang. Saudara-saudara yang kalian Tuhan, tiga hal inilah yang membuat kita terguncang. Kesulitan, kekacauan, dan perubahan. Nah, ketiga hal ini bisa menyebabkan kita itu stres. Ya. Bahkan bisa menyebabkan kita itu gila. Jadi kita bisa sakit jiwa, kemudian bisa sakit fisik karena kesulitan, kekacauan, dan perubahan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjadi orang yang hidupnya tidak terguncangkan? Ya. Kalau tadi kesulitan, kekacauan, dan perubahan bisa membuat kita ini stres, gila. Ya, banyak orang yang mengalami bunuh diri karena tidak tahan atau tidak kuat dengan guncangan-guncangan dalam hidupnya. Ya kan? Bahkan ini juga sudah menimpa remaja-remaja yang saat ini, di mana diputus pacarnya aja sudah bunuh diri, ya, tidak dikasih uang untuk beli sesuatu, beli HP, apa rumahnya dibakar. Ya, ini adalah satu guncangan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa hidup tidak tergoncangkan? Nah, ya, bagaimana kita bisa hidup yang tak tergoncangkan?
Yang pertama, ya kan? Yang pertama adalah mata tertuju kepada Yesus. Mata tertuju kepada Tuhan. Jadi kita fokus kepada Yesus. Kita fokus kepada Tuhan. Ya, kita mengadu kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita bisa mengadu kepada Tuhan. Apa permasalahan kita? Apa guncangan yang kita hadapi? Apa pergumulan yang kita hadapi? Kita tetap tertuju kepada Yesus. Ya. Nah, kenapa mereka tidak bisa mengatasi guncangan dalam hidupnya? Karena mereka tidak tertuju kepada Yesus. Orang Kristen juga banyak yang bunuh diri. Ya, banyak yang bunuh diri. Karena apa? Sudah tidak tahu jalan keluarnya. Padahal mereka punya jalan keluar. Kita mengadu kepada siapa? Kepada Bapa yang di surga, kepada Yesus. Ya. Jadi yang pertama, kita tertuju kepada Yesus. Yang kedua, biarlah Yesus yang memimpin kita. Ya, biarlah Yesus yang memimpin kita. Jangan kita memimpin Yesus. Atau jangan kita memimpin Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang memimpin dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana caranya? Bible bisa kasih Tuhan. Ya, kalau di dalam 4 hukum rohani itu, ya, dilambangkan ada A, kemudian ada lingkaran dan kursi. Ya, kalau siapa yang pernah jadi pemuritan pasti tahu, ya. Jadi A adalah aku. Jadi aku ini bertahta di kursi itu, ya, dalam kuasa Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus bertahta di dalam aku. Jadi biarlah Yesus yang memimpin hidup kita. Ya, biarlah Yesus yang memimpin iman kita. Karena kalau bukan Tuhan Yesus yang memimpin iman kita, ya, seperti saya tadi katakan, tidak bisa mengatasi guncangan. Ya, tidak bisa mengatasi guncangan. Nah, yang ketiga, biarlah kita ini selalu diperbaharui atau disempurnakan. Ya, karena ku mau selalu sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi kita disempurnakan. Hidup kita selalu berubah untuk kesempurnaan. Ya. Karena kalau kita tidak berubah, wow, saya dulu sudah bisa begini, saya dulu sudah hebat, sudah seperti. Kalau kita sudah merasa seperti itu, maka akan tertimbul kesombongan dan kita akan terguncang. Ya. Jadi biarlah kita selalu disempurnakan. Yang keempat adalah jangan malu-malu untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan penyebaran Injil, penginjilan. Jangan malu-malu menjadi kitab yang terbuka. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, ya, banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Banyak orang Kristen yang tidak memahami bahwa hidupnya adalah kitab yang terbuka. Ya. Jadi yang saya maksud begini. Ketika kita menjadi orang Kristen atau kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang Kristen, orang percaya, itu Tuhan Yesus sudah katakan bahwa kita akan mengalami berbagai macam tantangan, hinaan, caci maki, itu sudah dikatakan. Nah, karena itu kita nggak perlu malu lagi. Kita berbuat baik juga dihina, tidak berbuat baik apalagi.
Ya, jadi kita tetap harus berbuat baik. Sampaikan kabar baik ini kepada siapapun. Baik tidak baik waktunya. Kita tidak usah malu untuk mengakui menjadi orang Kristen. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan. Ya, kalau saya lihat video-video di Sudan itu, saya itu sampai menangis. Berarti kenapa kita hidup masih lebih baik? Walaupun di Indonesia sendiri, persekusi, intimidasi, itu hal yang bukan rahasia umum lagi. Walaupun kita menganut negara Pancasila. Intoleran itu masih saja menguasai atau menjadi trending topik di sosial media. Tetapi kita sudah siap. Ya, kita sudah siap karena kita adalah kitab yang terbuka. Sampaikan firman Tuhan kepada siapapun. Sampaikan kebenaran itu kepada siapapun. Ya. Jadi ketika kita kumpul-kumpul, jangan malu-malu bahwa saya adalah orang Kristen. Saya adalah orang yang percaya. Karena ketika kita tidak mau mengakui, kita akan terguncang. Ya. Kita akan terguncang. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan, janganlah kita malu-malu untuk menyampaikan kabar kebenaran, kabar baik. Atau kalau bahasanya saya ya melakukan penginjilan. Dengan cara apa? Dengan cara Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang bisa. Apa yang bisa? Ya, memberi nasihat mungkin, ataupun membantu di lingkungan. Ini adalah satu cerminan. Jadi mengabarkan Injil tidak semerta-merta kita berhadapan dengan orang tersebut, membuka ayat ini, ayat itu, tetapi dengan sikap dan tingkah laku kita yang mencerminkan firman, kita sudah mengabarkan Injil. Ya, tidak perlu malu nanti dihina, diapakan, tidak perlu. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengalami. Nah, yang kelima, nah ini yang agak berat, tekun memikul salib. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, tekun memikul salib ini bisa dikatakan taat kepada perintah, ya, taat kepada perintah. Nah, apa sih perintahnya? Banyak, ya, banyak perintah. Tetapi untuk kita semua, ya, perintah yang harus kita lakukan adalah di Matius 28 ayat 18 sampai yang ke 20. Nah, baik, ini saya akan bacakan buat kita semuanya. Di Matius, ya, Matius 28 Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, jadi segala kuasa sudah diberikan kepada Tuhan Yesus, baik yang di bumi ataupun yang di surga. Karena itu, nah ini perintahnya. Karena itu pergilah. Karena itu pergilah kemana? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, memikul salib, ya, adalah taat. Ya, taat.
taat dalam iman. Ketika Tuhan Yesus ya mau ditangkap dan menjalani proses penyaliban, dia juga terguncang. Nah, terguncangnya bagaimana? Peluhnya menetes seperti tetesan darah. Dan dia katakan, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Karena begitu beratnya derita yang akan dia terima. Tapi Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita, dia taat sampai mati. Ya. Jadi memikul salib di sini bukan kita memikul kayu, kemudian dibawa jalan-jalan kemana. Bukan. Tetapi pikul salib di sini adalah kita menjalankan perintah dengan taat. Ya. Menjalankan perintah dengan taat. Karena apa? Ketika kita taat menjalankan perintah, kita sudah digaransi bahwa kita akan disertai sampai akhir jalan. Nah, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, jadi 5 hal tadilah yang membuat kita tak tergoncangkan. Yang pertama adalah mata tertuju kepada Yesus. Kemudian biarlah Yesus yang memimpin kita. Ya. Kemudian biarlah kita selalu diperbarui, disempurnakan. Ya kan? Dan kita mengabaikan hinaan. Kita memberitakan Injil. Kita adalah kitab yang terbuka. Dan yang kelima adalah memikul salib, melakukan perintah dengan taat. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, hidup yang tak tergoncangkan adalah gaya hidup yang dibangun di atas dasar iman yang kuat. Ya, seperti 5 hal tadi. Jadi hidup yang tak tergoncangkan adalah gaya hidup yang dibangun di atas dasar iman yang kuat. Yang membuat kita tidak goyah oleh kesulitan, ya kan? Kekacauan ataupun perubahan. Nah, kuncinya adalah dengan membangun fondasi yang kokoh melalui iman kita kepada Tuhan Yesus dan menjalani prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, marilah kita. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian Tuhan untuk hidup yang tak tergoncangkan. Jadi tidak terpengaruh oleh situasi, tidak malu untuk memberitakan Injil, dan menjadi kitab yang terbuka. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami persekusi, intoleran, bahkan di Sudan pembantaian. Kita berdoa buat mereka. Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita tidak memahami apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa minta hikmat kepada Tuhan untuk mengetahui apa, rancangan apa dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup tidak tergoncangkan. Ya. Kalau Bapak Ibu saat ini mengalami goncangan, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Ya, kita fokus. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi adalah supaya kita tetap berdoa, tetap fokus kepada Tuhan. Kiranya dengan firman ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan dikuatkan dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu pada saat ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, hidup kami tak terguncangkan oleh kesulitan, oleh kekacauan ataupun perubahan. Karena kami fokus kepada Tuhan. Iman kami selalu disempurnakan, hidup kami selalu disempurnakan
dan kami siap untuk menjadi kitab yang terbuka. Terlebih Tuhan, kami siap menjalankan perintah-Mu untuk mengabarkan kabar baik ini kepada semua orang, dimanapun mereka berada. Sehingga mereka boleh diajar, dibaptis, oleh karena keselamatan adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami syukur dan berdoa. Amin.